Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun di Abdul Rafiun Channel. Pada video kali ini yang akan kita bicarakan adalah tentang isi buku dari buku matematika kelas 10 tahun 2021 yang dikhususkan untuk SMK PK Pusat Keunggulan, di mana untuk SMK 2 Negeri Simpang 4 ini sudah masuk kategori SMK Pusat Keunggulan. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas atau kita bicarakan adalah tentang isi buku tersebut. Kita akan mulai dari bab 1, yaitu yang pertama eksponen dan logaritma. Nah, setelah mempelajari bab ini, diharapkan pengalaman yang belajar yang kita dapatkan bersama dalam pertama tentang mengidentifikasi sifat-sifat eksponen, kedua mengidentifikasi bentuk akar, tiga mengidentifikasi fungsi eksponen, 4. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi eksponen. 5. Mengidentifikasi sifat-sifat logaritma. Dan 6. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan logaritma. Nah, ini yang akan kita coba kejar dalam 3 pertemuan ke depan. Ada 6 pengalaman belajar. Namun di pengalaman belajar yang pertama ini, kegiatan belajar yang pertama ini akan kita coba dapatkan adalah tentang mengidentifikasi sifat-sifat eksponen dan mengidentifikasi bentuk akar. Oke, kita mulai satu persatu. Ini sebagai pengantarnya adalah grafik eksponensial penyebaran COVID-19 karena kita sekarang masih dalam masa pandemi. Kenapa? Di sini untuk menggambarkan tentang penyebaran atau perkembangan COVID-19 ini digunakan grafik eksponensial, bukan grafik fungsi kuadrat atau grafik fungsi-fungsi lainnya. Nah, ini kita gunakan grafik eksponensial. Ini akan terjawab dengan sendirinya setelah kita semua memahami tentang materi eksponensial tersebut. Nah, penjelasannya pada tahun 2020 dunia dihadapkan dengan wabah virus COVID-19 yang menyebar di hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia, kasus penularan COVID-19 masih cukup tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan cenderung naik. Pada awal penularannya, grafik perkembangan penularan COVID-19 digambarkan sebagai bentuk eksponensial. Bentuk eksponensial menggambarkan situasi peningkatan suatu kuantitas secara pesat pada kurun waktu tertentu. Mengapa demikian? Bagaimanakah bentuk eksponensial itu? Ini akan terjawab nanti pertanyaan ini dengan mempelajari materi eksponensial ini. Nah, selain itu, untuk mengamati pertumbuhan bakteri atau virus, para peneliti biasanya mengamati berapa banyak bakteri yang akan tumbuh setiap jamnya. Para peneliti mampu memprediksi berapa banyak bakteri yang akan tumbuh pada jam-jam tertentu dengan perhitungan matematika atau sebaliknya, menentukan waktu yang dibutuhkan sehingga jumlah bakteri tertentu dapat tumbuh. Ini kegunaan lain dari fungsi eksponensial. Demikian pula untuk prediksi jumlah penduduk suatu wilayah pada beberapa tahun kemudian, penghitungan matematika dapat digunakan untuk menentukannya dengan hanya melakukan pengamatan tertentu. Hal tersebut tidaklah mudah, diperlukan penghitungan tertentu untuk menentukannya. Nah, di halaman 2 ini ditanyakan menurut kalian bagaimana permasalahan tersebut di atas dapat dipecahkan secara matematis. Eksponen dan logaritma adalah konsep-konsep matematika yang memiliki peran yang penting untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Bagaimana cara menggunakan kedua konsep ini dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti di atas? Dan pada konteks apa lagi kedua konsep tersebut dapat digunakan? Semua akan kalian pelajari pada bab ini. Nah, pertanyaan pemantiknya ini ada kata kunci juga, eksponen, ya harus paham itu eksponen apa. Nanti ini dibaca di bagian glosarium sudah ada fungsi eksponen, kemudian bilangan pokok, pangkat, bentuk akar atau logaritma. Nah, pertanyaan pemantik, bagaimana menggambarkan bentuk eksponen? Itu yang pertama yang akan coba kita jawab di peta konsepnya di buku Matematika kelas 10 2021 ini sudah ada peta konsepnya. Jadi kita memahami eksponen dan logaritma, nanti materinya dibagi dua, yaitu eksponen dan logaritma. Khusus eksponen ada 3, yaitu sifat-sifat eksponen, kemudian fungsi eksponensial, dan yang ketiga adalah bentuk akar. Untuk logaritma, materinya itu adalah sifat-sifat logaritma, kemudian hubungan eksponen dan logaritma. Oke, kita mulai yang pertama tentang eksponen. Ayo kita ingat kembali,
Perkalian berulang adalah perkalian yang dilakukan secara berulang dengan faktor yang sama. Ya. Perhatikan contoh berikut ini. Ini di halaman 3, halaman 4-nya ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ditulis dengan 2 pangkat 6. Kenapa ditulis 2 pangkat 6? Karena 2-nya ada 6. Ya, dikalikan sebanyak n faktor yang sama. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6. Sama halnya dengan 15. 15 kali 15 kali 15 kali 15 ada 4. Jadi ditulis dengan 15 pangkat 4. Nah, yang kelima pun juga seperti ini tuh. A dikali A kali A kali A kali A kali A kali A. Ada A-nya ada sebanyak 7 perkalian A. Ditulis dengan A pangkat 7. Nah, kita mulai eksplorasi 1.1 sifat-sifat eksponen. Eksplorasinya seperti ini. Seseorang membawa virus masuk ke wilayah A. Virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut berlangsung di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Nah, lengkapi tabel di bawah ini yang akan memberikan kalian gambaran penularan virus di setiap fase hingga fase ke-8. Di fase penularan pertama, banyak orang tertular ada 2 orang. Fase penularan kedua, banyak orang tertular ada 4 orang. Fase penularan ketiga, banyak tertular ada 8 orang. Fase penularan keempat, berapakah banyak orang yang tertular? Fase kelima juga seperti itu, berapa banyak orang yang tertular? Hingga fase ke-8, berapa banyak orang yang tertular? Nah, ini yang coba kita eksplorasi. Pertanyaan kedua, berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10? Silakan dijawab. Bagaimana kalian mengetahuinya? Dengan cara apa? Itu silakan dijawab juga. Dan yang ketiga, jika banyak fase adalah N, bagaimana merepresentasikan banyak orang yang tertular pada fase N tersebut? Bagaimana kalian mengetahuinya? Akan terjawab setelah pelajari materi ini. Dan yang keempat, bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang tertular virus di setiap fasenya. Nah, sekarang ayo kita berpikir kritis. Jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang akan tertular virus tersebut? Ya, dengan asumsi kita bahwa pertanyaan kritis ini yang terjadi untuk fase yang tertular dua orang. Nah, ini silakan dijawab pertanyaan yang ini secara mandiri nanti di classroom-nya ya. Di classroom-nya jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan terjadi sehingga 250 orang akan tertular di virus tersebut. Silakan dilihat di classroom-nya. Ini akan saya berikan pertanyaan ini. Nah, sekarang kita melihat definisi dari eksponen tersebut. Perhatikan kembali eksplorasi 1.1 yang sudah kalian lakukan. Antara fase penularan dan banyaknya orang yang akan tertular pada setiap fasenya memiliki hubungan yang menarik. Pada eksplorasi 1.1 kalian menemukan bahwa 1 sama dengan 2 pangkat 0. 2 sama dengan 2 sama dengan 2 pangkat 1. 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. 16 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Seterusnya sampai dengan M sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali seterusnya kali 2 sama dengan 2 pangkat N. Jadi 2-nya ini sebanyak N faktor. Nah, ini akan menjawab dari pertanyaan eksplorasi yang 1 sampai 4 tadi ini. Ya. Jadi,
1 sampai 4 tadi akan terjawab dengan melihat definisi konsep ini. Nah, jadi banyaknya orang tertular pada setiap fase adalah perkalian bilangan 2 sebanyak fase ke kali. Jika kalian mencari banyak orang tertular pada fase kelima, maka banyak orang tertular sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 orang. Ini menjawab yang eksplorasi tadi. Jika banyak orang tertular pada fase ke N dinyatakan dengan M, maka berdasarkan eksplorasi di atas, M dapat dinyatakan dalam N sebagai M fungsi N atau M dalam kurung N, yaitu M fungsi N sama dengan 2 pangkat N. Ini dibaca M ya, dalam fungsi N sama dengan 2 pangkat N. Jadi bentuk 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat N ini merupakan bentuk bilangan pangkat. Bilangan berpangkat akan memudahkan kalian untuk menyederhanakan bentuk perkalian berulang. Bilangan berpangkat atau juga disebut eksponen didefinisikan sebagai berikut. Jadi eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Nah, definisinya seperti ini. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali seterusnya kali A sebanyak N faktor ya. Dari yang pertama sampai terakhir ini ada sebanyak N faktor. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan seperti ini. A pangkat N ya. A bilangan pokok atau juga disebut dengan basis. Ya, N itu adalah pangkat atau eksponennya ya. Jadi N ini adalah pangkat atau eksponen A bilangan pokok atau bilangan basisnya. Nah, berikut adalah beberapa definisi penting yang perlu kalian ketahui tentang bilangan berpangkat ini. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat min N itu sama dengan A per, nah, sama dengan 1 per A dipangkatkan dengan N. Ya. A pangkat min N itu sama dengan 1 per A dipangkatkan dengan N. Yang kedua, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 N sama dengan P adalah bilangan real positif sehingga P pangkat N sama dengan A. Yang ketiga, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan M, N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N sama dengan, ini bisa dituliskan A dipangkat 1 per N, nanti dipangkatkan M juga. Itu ada 3 definisi yang perlu kalian pahami yang akan kita turunkan menjadi sifat-sifat eksponen. Eksplorasi 1.2 sifat-sifat eksponen. Ayo bereksplorasi. Perhatikan tabel yang menunjukkan bentuk eksponen 2 pangkat N di bawah ini. Ini bentuk eksponen 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Hasil ini 2 pangkat N ini hasil perpangkatannya. Jadi yang kiri ini 2 pangkat N-nya, yang kanan adalah hasil perpangkatnya. 2 pangkat 1 hasilnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 hasilnya 2 pangkat sama dengan 8. 2 pangkat 5 sama dengan 32, 2 pangkat 9 sama dengan 512, sampai dengan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Nah, sekarang coba kalian amati eksponen di bawah ini. Selesaikan dan diskusikan dengan teman kelompokmu. Ini nanti jadi bahan diskusinya, nanti saya akan bagi dalam 4-5 orang dalam satu kelompok nanti. Ini kelompoknya nanti lihat di classroom, pembagian kelompoknya. Kemudian silakan diskusi lewat WA, ya, WA atau diskusi menggunakan Gmeet atau Zoom untuk menyelesaikan masalah yang perlu kalian diskusikan nomor 1 sampai dengan nomor 9 ini. Nah, berdasarkan pengamatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan dari sifat-sifat eksponen tersebut? 1. Secara umum, apakah bentuk lain dari
A pangkat M titik A pangkat N. Titik di sini berarti ini kali ya, ini perkalian. A pangkat M titik A pangkat N. Ini sama artinya dengan A pangkat M kali A pangkat N. Yang kedua, secara umum apakah bentuk lain dari A pangkat M per A pangkat N? Dan yang ketiga, secara umum apakah bentuk lain dari A pangkat M dipangkatkan N lagi? Itu merupakan sifat-sifat yang berlaku pada eksponen. Nah, berikut sifat-sifat eksponen yang perlu kalian ketahui. Kalian sudah membuktikan sifat 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, dan 3 dengan melihat ini yang akan kalian diskusikan tadi. Ya. Nah, sifat pertama, yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi intinya jika basisnya atau bilangan pokoknya sama, ini A dengan A sudah sama, berarti pangkatnya ini bisa kita jumlahkan. Jadi A pangkat M tambah N. Dengan A tidak sama dengan 0, kemudian M, N bilangan bulat. Jadi yang pertama ini syaratnya tadi adalah bilangan pokoknya harus sama. Kalau di sini 2, maka di sini juga 2. Kalau di sini 5, maka di sini juga 5. Kalau di sini 2, di sini 5, itu tidak bisa dijumlahkan pangkatnya ya. Ingat ya, sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua, A pangkat M diper dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dengan A tidak sama dengan 0, M, N bilangan bulat. Nah, ini juga sama, ya, sama halnya. Jadi A-nya ini harus sama, bilangannya harus sama, tidak boleh beda. Kalau di sini 2, maka di bawah juga 2. Jangan di atasnya 2, ini di bawahnya 5. Ya, maka ini tidak bisa dikurangkan. Jadi A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, untuk memudahkan mengingatnya, jadi kalau perkalian tadi itu adalah dijumlahkan. Kalau pengurangan itu pembagian, maka itu dijumlahkan. Ini berlaku sebaliknya ya. Kalau apa penjumlahan, maka itu bisa diuraikan dengan perkalian. Kalau pengurangan itu bisa diuraikan dengan pembagian. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi ini pangkatnya yang dikalikan. Dengan A tidak sama dengan 0, M, N bilangan bulat. Yang keempat, A kali B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat N. Dengan A, B tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat. Yang kelima, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan B tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat. Ya. Kemudian yang keenam, A pangkat M per N dikali dengan A pangkat P per N. Ini sama dengan, nah lihat, ini sudah sama, induknya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama. Maka yang seperti ini sama halnya dengan yang sifat pertama tadi. Ini langsung dijumlahkan karena ini perkalian. A pangkat M tambah P per N. Jadi operasinya di sini adalah operasi menjumlahkan pecahan. Ya. Menjumlahkan pecahan berarti ini bisa dijumlahkan kalau penyebutnya sudah sama. Nah, dengan A lebih dari 0, ya, M per N dan P per N bilangan rasional. Dengan N tidak boleh sama dengan 0. Dan sifat yang ketujuh, A pangkat M per N dikali dengan A pangkat P per Q ini sama dengan A pangkat M per N tambah P per Q. Ya, ini sama halnya dengan sifat keenam tadi, cuman bedanya adalah penyebut dari pangkatnya ini tidak sama. Jadi N dan Q tidak sama. Ya. Silakan lakukan operasi penjumlahan dari bilangan pecahan untuk menjawab soal-soal nanti yang menggunakan sifat ini. Dengan A lebih dari 0, M per N dan P per N bilangan rasional dengan N, Q tidak sama dengan 0. Ayo kita berpikir kritis. Nah, ini bagaimana kalian membuktikan sifat 4 dan 5? Diskusikan bersama temanmu. Jadi ini untuk tugas diskusi kelompoknya. Ya, sudah ada 2 diskusi kelompoknya. Ya. Ayo berpikir kreatif. Ya, ayo berpikir kreatif. Bagaimana kalian membuktikan sifat 4 dan 5? Diskusikan bersama temanmu. Ini untuk tugas diskusinya.
Yang pertama tadi tugas diskusi sama temannya adalah ini. Ini ya. Bukan itu, mana tadi? Yang tugas diskusi kelompoknya adalah ya. Untuk diskusi kelompoknya soalnya nanti dilihat di sini, tapi saya akan share juga nanti di classroomnya ya, di classroomnya. Oh, ini ya tugas kelompok yang pertama tadi ini ya, tugas kelompok yang pertama ini. Nah, tugas kelompok kedua adalah ini ya, untuk membuktikan sifat yang keempat dan kelima. Nah, perhatikan contoh 1 dan 2 berikut ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sederhanakanlah bentuk eksponen. Ini kita merujuk pada sifat-sifat tadi untuk menjawab ini ya. 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3 diper 2 pangkat dia. Ini alternatif penyelesaiannya. Nah, langkah pertama harus kita lihat adalah lihat bilangan pokoknya ini sudah sama ya. Kalau sudah sama seperti ini, maka ini enak saja kita gunakan. Maka yang pertama ini adalah 2 pangkat 5 tambah 3. Ini kita gunakan sifat yang pertama di atas tadi ya. Sifat-sifat ini 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ini sifat yang pertama 2 pangkat 5 tambah 3 ya, per 2 pangkat 2. Nah, yang ini sudah menggunakan sifat yang kedua, 2 pangkat 8 per 2 pangkat 2. Ini sama dengan 2 pangkat 8 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? Itu kalau mau diselesaikan ini sama dengan 64. Nah, contoh yang kedua, sederhanakan bentuk eksponen berikut ya. X pangkat sepertiga dipangkatkan 2 kali X pangkat 4 per 3. Nah, ini lihat langkah pertama kita lihat dulu bilangan pokoknya. X dengan X ya, berarti sudah sama ya. Nah, ini maka ini kita gunakan sifat yang ketiga. Nah, ini untuk menyelesaikan ini. Jadi X pangkat sepertiga dipangkatkan itu sama dengan sepertiga kali 2 ya, jadi hasilnya adalah 2 per 3. Sehingga muncullah ini X pangkat 2 per 3 kali X pangkat 4 per 3. Nah, ini induknya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama, X. Nah, ini sifat yang pertama yaitu kita menjumlahkan atau menggunakan sifat yang ke-6 tadi. Yang ke-6 ini bilangan pokoknya sama, kemudian pangkatnya juga sama, penyebut pangkatnya juga yang penyebut pangkatnya yang sama. Sehingga yang ini ya, X pangkat 2 per 3 tambah 4 per 3 bisa dijumlahkan langsung. 2 tambah 4 itu sama dengan 6, 6 per 3, jadi X pangkat 6 per 3. 6 per 3 itu sama dengan 2, jadi hasilnya adalah bentuk sederhananya dari X pangkat sepertiga dipangkatkan 2 kali X pangkat 4 per 3 itu sama dengan X pangkat 2. Oke, itu untuk penjelasan dari eksponen beserta sifat-sifatnya. Untuk latihan 1.1, 1, 2, 3 sampai nomor 3 ini, nomor 1, kemudian nomor 2 ABC, nomor 3 ABC juga. Ini akan dijadikan pekerjaan sendiri. Jadi ini tugas individu menyelesaikan nomor 1 sampai 3 ini untuk latihan 1.1. Jadi tugasnya di pertemuan pertama ini ada 2 tugas mandiri, yaitu soal yang latihan 1.1 ini, 1, 2, 3, dan tugas kelompok, yaitu tugas yang ini, ayo berpikir kreatif, diskusikan bersama temanmu. Dan yang berikutnya adalah ini, 1, 2, 3 sampai 9 ini. Ini hasilnya dituliskan di kertas, kemudian di foto ya, itu hasil diskusinya. Hasil diskusinya itu berupa pembuktian yang ini untuk membuktikan
sifat yang keempat dan kelima. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kita akan lanjut diskusinya di Classroom dan WA. Terima kasih, saya Abdul Rafiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.